Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan pagi hari ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami kembali menghadap Engkau Tuhan Yesus di pada pagi hari ini. Biarkanlah kami anak-anak-Mu yang mau merenungkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan bagi kami untuk terus mengenal Engkau Tuhan Yesus. Bapa, inilah kami anak-anak-Mu, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Renungan kita pada pagi hari ini terambil di dalam Yohanes pasalnya yang ke-9, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-41. Secara khusus kita akan membahas mengenai Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Injil Yohanes ini menceritakan berbagai mujizat ataupun kuasa-kuasa Tuhan yang dilakukan di masa pelayanannya. Nah, salah satunya di pasalnya yang ke-9 ini menceritakan tentang orang yang buta sejak lahir. Nah, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Yesus menyembuhkan orang buta sejak lahir. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita membaca dari pasalnya yang ke-9 ini, khususnya dari ayat yang pertama, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, pada kesempatan pagi hari ini kita melihat bahwa mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus di masa pelayanannya secara khusus yang telah tercatat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-9 memberikan bukti yang jelas bagi kita bahwa Tuhan mampu melakukan segala sesuatu tanpa ada yang mustahil yang dilakukan oleh Tuhan. Nah, Yesus banyak menyatakan mujizat-mujizat di dalam Alkitab, dan hal itu menunjukkan bahwa kuasa Allah sangat luar biasa dan tidak dapat dilakukan oleh manusia biasa kecuali Allah. Nah, kita akan membaca kembali dari Yohanes pasal 9 ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang keempat. Di situ kita akan melihat bahwa kuasa Tuhan benar-benar terjadi. Ayatnya yang ketiga, jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja." Nah, di dalam hal ini kita mengetahui bahwa apapun yang telah direncanakan oleh Allah, apapun yang telah dibuat oleh Allah pada dulunya, pasti akan ada segala sesuatu hal yang dapat diselesaikan oleh Allah itu sendiri. Nah, secara khusus di dalam ayatnya yang ke-9, pasal yang ke-9 ayat yang ketiga sampai keempat tadi, kita dapat melihat bahwa tidak ada sesuatu hal yang mustahil yang tidak bisa dilakukan oleh Allah. Ya, meskipun tadi kita melihat bahwa murid-muridnya Yesus berkata, "Siapakah yang salah? Apakah orang buta ini sendiri atau orang tuanya?" Tetapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa itu adalah pekerjaan Allah yang harus dinyatakan di dalam hidup orang ini, ya, hidup orang yang buta sejak lahir ini. Nah, saudara-saudari, kita akan kembali melihat ayat yang berikutnya. Secara khusus kita melihat di Yohanes pasalnya yang ke-9 ayatnya ke-39. Nah, dari sini kita melihat kata-kata Yesus, dan Yesus berkata, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang tidak dapat melihat menjadi buta." Nah, kita tahu di dalam hal ini, khususnya di pasalnya yang ke-9 ini, sebenarnya ada hal yang harus kita lihat, bahwa ternyata setelah Yesus melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa setelah menyembuhkan orang buta ini, ternyata banyak orang-orang Farisi juga yang mempertanyakan mengenai kuasa-kuasa Tuhan
Nah, disitulah muncul kata Tuhan Yesus di ayatnya yang ke-39 bahwa ternyata orang-orang Farisi dapat melihat secara fisik, tetapi mereka tidak bisa melihat secara rohani. Nah, kita juga dapat melihat di sini bahwa Yesus memberikan perkataan yang tegas bahwa Dia datang ke dunia untuk menghakimi supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Nah, tetapi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, hendaknyalah kita hidup seperti orang yang taat, jujur dan saleh kepada Tuhan. Biarkanlah kita tidak melihat secara fisik, ya, biarkanlah kita tidak melihat dengan sisi kemanusiaan kita, tetapi biarkanlah kita dapat melihat secara rohani betapa dahsyatnya kuasa Allah yang dinyatakan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Biarkanlah renungan pada pagi hari ini menjadi berkat bagi kita semua, sehingga apa yang telah kita bicarakan dan telah kita renungkan pada pagi hari ini menjadi kekuatan kita bersama, dan sehingga kita dapat menguatkan antara yang satu dengan yang lain. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas kebenaran firman-Mu yang telah Engkau berikan bagi kami, sehingga kami telah merenungkan, bahkan telah mendengarkan. Biarkanlah apa yang sudah kami terima hari ini Tuhan Yesus menjadi pelajaran bagi kami. Biarkanlah kami tidak melihat secara fisik, tetapi melihat secara rohani perbuatan-perbuatan Allah yang dahsyat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin.